Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Puji Tuhan, pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami datang kembali di hadapan Tuhan untuk menaikkan syukur kami kepadamu atas anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, tolong buka hati dan pikiran kami. Terlebih lagi firman yang kami renungkan kami dapat mengerti dan kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Zakaria pasal 8 ayat yang ke-16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu orang percaya berikat pinggang kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Berbicara kebenaran berarti tidak salah, betul, dan dapat dipercaya. Sedangkan damai artinya suatu keadaan di mana tidak ada peperangan, tidak ada pertikaian atau permusuhan. Situasi aman, tenang, dan hidup rukun. Keadaan yang seperti ini tentunya menjadi harapan bagi setiap insan ciptaan Tuhan. Dan harapan itu bukan hanya sekedar dalam ucapan belaka, melainkan harus diwujud nyatakan dalam setiap aspek kehidupan manusia, apalagi gereja atau orang-orang percaya sebagai pengikut Kristus. Ketika seseorang mencintai kebenaran dan kedamaian, maka dalam kehidupannya pasti akan selalu menciptakan suasana tenang, tentram, dan di dalamnya ada sikap hidup saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya. Sekalipun ada dalam perbedaan baik suku, agama, dan bahasa, apalagi sebagai warga gereja, kita terpanggil untuk mencintai kebenaran dan menghadirkan kedamaian dalam hidup jemaat dan masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Zakaria pasal 8 ayat 1 sampai dengan 19. Kitab Zakaria ditulis oleh Zakaria sendiri, dan Zakaria adalah seorang imam keturunan Lewi dari kaum keluarga Ido. Zakaria melayani di Yerusalem sebagai imam dan kemudian dipanggil menjadi nabi. Arti nama Zakaria adalah Tuhan mengingat. Arti namanya sesuai dengan apa yang diberitakan dalam isi kitab Zakaria yang ia sampaikan tentang pengharapan kepada orang-orang Yehuda, bahwa Tuhan mengingat mereka ketika berada dalam pembuangan di Babel. Zakaria memimpin pembangunan kembali kota Yerusalem dan bait Allah yang dihancurkan oleh Babel. Saat itu ia bersama dengan Hagai memotivasi dan bahkan mendesak sisa-sisa bangsa Yehuda untuk supaya mereka melanjutkan bahkan menyelesaikan pembangunan tersebut. Dalam bacaan kita saat ini berbicara tentang bagaimana umat Tuhan yang dalam pembuangan akan diselamatkan. Keadaan itu dimulai ketika Tuhan kembali ke Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem. Kehadiran Tuhan di Yerusalem menjadi jaminan adanya damai sejahtera yang sudah lama mereka rindukan
dan harapkan. Mereka menyadari bahwa ketika Tuhan meninggalkan tempat itu, maka semua harapan sirna. Bahkan mereka menjadi tawanan pembuangan, dan Yerusalem sebagai kota kudus dihancurkan oleh musuh, hingga yang tersisa hanyalah puing-puing. Namun Zakaria menyampaikan bahwa ketika Tuhan kembali ke Sion, maka Yerusalem akan disebut kota setia, dan Gunung Sion disebut Gunung Kudus. Itu berarti mereka akan mengalami suatu keadaan yang penuh damai dan sejahtera. Bahkan Tuhan memberkati umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam kebenaran adalah mutlak bagi orang percaya, sebab kita telah dimerdekakan dalam Kristus, sehingga tubuh kita ini bukan milik kita lagi, melainkan menjadi milik Kristus. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kebenaran tersebut meliputi segala aspek kehidupan. Jika orang percaya masih saja hidup dalam kecemaran, berarti ia tak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Salah satu perlengkapan rohani yang harus dikenakan orang percaya, sebagaimana yang Rasul Paulus menyatakan, adalah berikat pinggangkan kebenaran. Bagi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, hidup benar adalah harga mati. Bagaimana bisa mengajar dan mengajak orang lain dalam kebenaran bila kita sendiri tidak hidup benar? Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan jelas ajarkan bagi kita supaya sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, mari kita melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup dalam kebenaran akan membawa kita kepada damai sejahtera. Mari kita aplikasikan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu itu bukan begitu berlalu saja, melainkan kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Dan saat ini juga kami akan kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Bapa, tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.